Gue mau bahas tentang sebuah kisah yang cukup traumatis bagi gue pribadi. Sekitar 10 tahun lalu, di sebuah rumah kontrakan atau kosan di kawasan paling strategis di sekitaran kampus Telkom, yaitu daerah Sukabirus. Jadi kita sama-sama berenam tinggal di rumah kosan ini yang berisi 7 kamar, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah. Sayangnya harga murah itu akhirnya ditebus dengan beragam kejadian di luar akal sehat yang akhirnya menimbulkan trauma di masing-masing dari kita. Nah, gue tahu sih selama ini kita sangat menghindari membicarakan hal ini karena efeknya masih ada. Salah satu kawan kita masih mengalami efek dari kejadian tersebut hingga hari ini. Tapi di satu sisi gue juga punya rasa penasaran karena selama ini kita saling menyimpan apapun kejadian yang kita alami masing-masing di rumah itu. So, gue pengen denger cerita lu pribadi, Dil. Apa aja sebenarnya yang lu alami selama tinggal di situ. Nanti gue juga akan share pengalaman gue. Mulai dari lu dulu. Kita mulai dari awal aja ya. Oke. Jadi di tahun 2013 itu kita mulai nyari kosan. Kenapa kita cari kosan? Kita mutusin pindah kosan karena kita itu kan mulai serius di band tuh kalau Bang ingat. Iya, betul, betul. Jadi tapi di band itu kita butuh biaya. Biaya yang bisa kita dapat satu-satunya cara dari kosan. Karena orang tua aku tuh ngirim biaya kosan tuh sekitar 6 juta. Jadi Ya, kita harus nyari lah di bawah harga yang itu ya. pada akhirnya Jadi selisihnya itu kita gunakan untuk beli alat-alat musik dan juga ya, sound. tu- Oke, ya. nah, tujuannya itu. Jadi eh, kita mulai nyari nih di toko bagus. Di toko bagus kita dapat di daerah Sukabirus. Yang kayak abang bilang tadi, notabene tuh harga yang paling mahal di daerah Telkom itu ya di Sukabirus. Ya, Padahal kan harapan kita kan, sedikit gue tambahin, Del. Sorry gue potong. Jadi di ya. kawasan Telkom ini ada beberapa kawasan kosan. Sukabirus itu yang paling dekat dengan kampus, yang mana itu harga paling mahal, 8,5 Ya. juta sampai 10 juta ke atas. Nah, sementara yang lebih murah itu ada di daerah PGA, termurah kedua. Kemudian ada kosan kita saat itu sebelum pindah, yaitu daerah Ya. Mangga 2, Babakan Ciamis, dan Sukapura. Itu adalah kawasan paling murah. Ya. Oke, lanjut. Hmm. Jadi di Sukabirus itu kita dapat dengan harga 14 juta sekian lah. 7 kamar. 7 kamar. 7 kamar. Jadi masing-masing dari kita itu sekitar 2 juta setengah, 2 juta 700. 700 lah. Iya, betul. Ya. Nah, sekitar segitu. Jadi kan otomatis kita semua setuju untuk milih itu. Salahnya kita, salahnya kita ini selisih harga itu udah kita pakai untuk beli alat-alat musik. Itu salahnya kita. Jadi kita mau nggak mau kita harus ambil kosan itu. Dan satu lagi, Dil. Saat kita buka toko bagus itu, foto yang ditaruh itu foto bangunan baru yang betul-betul bagus rumah itu. Oh iya betul betul. Ya, catnya masih baru, seluruh sudut ruangan tuh masih kelihatan baru. Jadi seolah-olah itu bangunan baru Betul, selesai betul. dibangun. Oke, lanjut. Betul betul. Itulah yang jadi buat kita yakin untuk beli alat musik pada waktu itu kan. Iya, betul. Sebelum kita lihat kosan. Nah, jadi singkat cerita kita dapat di toko bagus. Di toko bagus itu kita dapat alamatnya. Alamatnya nggak begitu jelas Bang. Nggak Iya. begitu jelas. Dan dia nggak taruh kontak telepon kan? Gua ingat kita langsung ke alamat Iya. itu. Oke. Kita datang ke alamat itu. Jadi kita ke alamat itu sambil ngedownload foto yang ditampilkan di toko bagus. Iya, iya. Ya. Jadi kita bawa itu sampai kita cocokkan rumah yang mana lah yang pas dengan foto ini. Terakhir kita dapat yang mirip. Yang mirip kita dapat, terus kita dapatlah dari warung sebelah kosan ini alamat ibu kosnya. Ya, jadi kita datang, kita coba gedor pintunya, tapi nggak ada orang kan, nggak ada yang menjawab, Nggak ada bangunan orang. itu kosong. Akhirnya di depan kosan itu ada warung, dan kita tanya sama dia dan diarahkan, oh pemiliknya adalah pemilik salah satu warung makan yang ada di Jalan Sukabirus. Langsung ke sana saja bertemu ibu kosnya. Ya. Oke, Jadi, lanjut. jadi aku ceritain soal ini aja dulu ya. Suasana di sana ya. Ya, ya, daerah sekitar kosan lah, sama Dari aksesnya dia. sekitar. Jadi Sukabirus itu daerah yang paling ramai di kampus Telkom. Jadi daerah padat penduduk. Daerah padat penduduk. Kita tinggal di kosan kita itu di gang sempit tapi paling ujung. Di dekat kali. Gang kosan itu hanya muat satu Nah, motor. Satu motor ya. Jadi lumayan terpencil lah di daerah Sukabirusnya sebenarnya. Iya.
Ya. Daerah itu kan daerah padat penduduk tapi sepi. Daerah itu khusus daerah itu ya, itu sepi. Anehnya itu Bahkan ya. bahkan lampu penerangan tuh nggak ada. Ya, Jadi kalau betul. malam, jadi kalau malam itu kita tahu kita terangnya itu dari lampu-lampu motor yang lewat, yang sesekali lewat. Betul. Jadi Sukabirus itu jalan besar. Nah, kita ada masuk gang kecil yang hanya muat satu motor sekali lagi. Terus dari sepanjang ujung gang sampai daerah kosan kita itu rumah semua kan berdempetan. Kosan kita paling Iya, ujung sebelah kali. Di depannya itu ada iya. tanah kosong. Anehnya, Dil, ini kejadian yang salah satu keanehan yang gue rasakan. Itu rumah sebanyak itu tapi gue jarang banget lihat ada orang lalu lalang di depan kosan kita. Itu sepinya Betul, bukan Bang. main. Apalagi kalau udah jam 6 gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi agak tanda tanya juga sebenarnya gue di awal. Iya, Kok ini rumah padat penduduk tetapi nggak ada orang lalu lalang dan kita di ujung iya, sebelah iya. kali. Oke, lanjut Tapi lanjut. kayaknya cuma tapi kayaknya cuma di daerah situ loh yang betul-betul sepi, Ya, ya daerah. orang lalu lalang. Padahal di ujung sana masih ada Raffles kan. Masih lebih Masih rame justru. lebih Walaupun ramai. lebih jauh dari kampus tapi lebih rame anehnya. Betul betul. Terus singkat cerita kita datang ke warung nasinya ibu kos. Kita datang ke sana. Kalau kita bilang lah kita mau ngekos sana, mau ngeliat lah, mau Tunggu ngeliat deh, isi gue dalamnya. stop di sini. Nah, lu jujur ya. Pertama kali ketemu sama ibu kos, lu ada perasaan aneh nggak? Ada yang janggal nggak sama ibu kos? Oh jelas lah bang. Ibu kos tuh dingin, dingin kali. Di mana-mana kalau kita ngekos, kalau kita ketemu dengan ibu kos baru pertama kali, pasti ramah kali. Ditambah lagi, bukan bermaksud sara, tapi orang suku Sunda yang terkenal sangat ramah tamah kan. Banyak senyum, Betul. basa-basi kan. Tapi ibu kos kita itu straight to the point. Apa yang ditanya Iya. dijawab, tapi nggak mau nanya balik. Jadi dia tanya, kosan masih Hmm. ada, lokasinya di mana, di sana, boleh ke sana, boleh ya, gitulah. Dan dingin tanpa ekspresi, datar, betul-betul datar. Nah itu keanehan lain yang gue alami sejak awal. Terus lanjut. Terus kita datang dari warung ibu kos ke kosan. Hmm. Itu jaraknya tuh sekitar nyampe gak 1 kilo ya bang? Nggak sampai, mungkin sekitar 500 meter 500 lah, meter. cuman karena masuk gang gitu ya. Ya. Tapi kita sama ibu kos kan, ini datang pertama itu Ya, ya, ngecek ya, itu betul. kita jalan kaki. Jalan Itu kita kaki. jalan kaki tuh sama lihat pertama. Jadi sepanjang jalan dari warung ibu kos sampai kosan, itu ibu kos tuh nggak ada nanya apapun. Karena ibu kos nggak nanya apapun, kita juga nggak bertanya apa-apa kan Hmm. dengan ibu kos. Ya. Jadi jalan tuh diam aja, diam sampai pintu kos, ibu kos buka. Nah sekarang gantian lah aku yang nanya sama bang. Apalah yang abang rasain di sana? Pas pertama kali ibu kos buka pintu kos. Gue pikir sama ya, karena saat itu kita berdua ya, pasti yang ada di pikiran gue ada di pikiran lo juga. Hal yang paling paling menimbulkan tanda tanya bagi gue saat itu adalah tembok sama kondisi bangunan. Jauh berbeda 180 derajat sama yang dipajang di toko bagus. Di sana bangunannya baru, tapi ketika pintu itu dibuka, bangunannya itu seperti bangunan yang sudah lama nggak berpenghuni. Sarang laba-laba di mana-mana, debu di lantai. Kemudian yang paling parah adalah di sepanjang tembok dari depan sampai belakang penuh dengan kaligrafi tulisan ayat Al-Quran. Ada ayat kursi, ada yasin, dan digambar dengan spidol. Nah itu hal yang Iya. paling gue ingat, yang menimbulkan tanda tanya. Karena kan begitu pintu dibuka tuh kayak lembab, kayak dingin gitu kan. Tahu kan bangunan kalau udah lama nggak berpenghuni kan Betul, agak ya. dingin. Kalau lu, apa yang lu pikirkan begitu pintu dibuka, Din? Pertama ibu kos ngebuka pintu, itu posisi aku tuh uh, lurus lah dengan hadapan pintu, bang. Jadi yang aku lihat pertama kali itu langsung tembok-tembok yang tulisan-tulisan Al-Quran. Itu tulisannya gede-gede loh. Jadi Iya, kelihatan langsung dari situ. betul. Semua tembok itu, Hmm. semua tembok, bahkan tembok kamar. Terus kalau abang lihat, abang masuk pertama kali, itu yang anehnya ada kamar mandi di depan pintu. Aku Betul. sampai sekarang belum pernah ngeliat rumah Kamar mandi di depan. pintu itu kamar mandi, belum pernah. Nah, itu Dua juga loh, nggak dua umum kamar dia mandi. ya. Buka pintu, langsung 2 Iya, buah kamar mandi berjajar.
Ya karena memang dari sudut pandang agama ya mungkin ya, karena kamar mandi kan kotor kan, identik dengan kotor lah ya, tempat yang kurang baik dalam Islam juga. Eh, Biasanya kan diletakkan di belakang atau paling tidak belakang. di tengah lah. Nggak pernah lihat gue memang ada rumah yang kamar mandi begitu buka pintu. Nah selain itu yang gue rasakan bangunannya memang megah deh, megah, gede kan, 7 kamar, Besar, besar besar. sekali. Hal lainnya adalah yang aneh Dil, selain dari pintu tadi adalah struktur bangunan. Itu segitiga Dil. Bentuknya itu segitiga kosan kita itu. Bukan Iya. kotak, bukan persegi panjang. Jadi nggak umum, betul-betul nggak umum. Dia segitiga siku-siku loh bang. Iya sih. Kalau bang ingat ya. Iya begini kan pojok. Nah ini Heeh. ya nanti coba kita share denahnya lah untuk mengingat Share lah kembali. denahnya. Ya. Iya. Oke, terus gimana setelah lo ngelihat kondisi rumah itu? Lihat kondisi rumah itu pertama dari tembok yang penuh dengan kaligrafi-kaligrafi Al-Quran, terus ditambah dengan dua kamar mandi yang di depan, itu kan udah muncul keanehan-keanehan. Tapi kita di posisi yang nggak bisa memilih pada waktu itu, yang aku ingat bang. Karena uang Iya, kita itu cuma bisa untuk bayar bayar itu kontrakan itu. Mau karena nggak kita udah mau, terlanjur beli apa ya gitar, alat sound musik. system dan lain-lain, betul betul. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus siap nggak siap harus milih kosan itulah untuk kita tinggal selama 1 tahun ke depan. Oke, kalau gue selain dari itu memang sempat ada rasa takut ya, sempat ada rasa dalam diri gue nih kayaknya pindah aja lah cari tempat lain. Tetapi sekali lagi situasinya nggak memungkinkan karena budget kita udah pas sekali buat rumah itu dan kita sudah berembuk berenam kan. Nah yang gue inget selepas dari situ, jadi keanehan dinginnya ibu kos, tembok penuh kaligrafi, kemudian bangunannya ternyata sudah lama gak berpenghuni dilihat dari kondisinya, strukturnya segitiga, kamar mandi di depan, semua itu membuat kita sedikit penasaran ingin mencari tahu lebih lanjut. Akhirnya setelah ibu kos pulang, kita tetap tinggal di situ tuh, walaupun pintu udah dikunci ya dibawa. Kita ke warung Madura. Nah, Warung warung, sebelah kos. iya, warung sebelah kos. Warung kecil pakai kayu di sebelah kali. Nah kita sempat tanya-tanya sama Mas Warung tuh, ini rumah sudah berapa lama? Terus penghuni yang lama kemana? Nah dijelaskan lah sama Mas Madura itu bahwa rumah itu tadinya dihuni oleh sekelompok mahasiswa Bali, beberapa orang lah mahasiswa Bali yang sudah bayar selama 1 tahun. Tetapi Hmm. setelah 3 bulan mereka memutuskan untuk pindah. Maka dari itu rumah itu seolah-olah sudah tidak ditinggali untuk waktu yang panjang. Sarang laba-laba di mana-mana dan lain-lain. Karena praktis 9 bulan terakhir itu kosong. Sekalipun sudah dibayar selama 1 tahun. Yang gue pikirkan adalah yang anehnya orang Bali kan ya, identik dengan agama Hindu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang beragama Muslim. Tapi kok kenapa bisa penuh kaligrafi, ayat kursi Yasin di seluruh tembok, bahkan di kamar? Nah itu gue bertanya-tanya juga. Cuman sekali lagi, gue nggak mau banyak bahas ini sama lu dan teman-teman, karena kita berada pada situasi yang nggak punya pilihan. Tinggal itu satu-satunya. Nggak Kalau boleh gue pilihan ya. cerita, kalau gue utarakan pemikiran gue dan lu juga begitu, akhirnya gue khawatir kita semua takut dan makin rumit situasinya. Sementara kita nih band kita juga mesti terus berjalan kan, dan Ya. budget udah terlanjur kita alokasikan untuk equipment. Oke, lanjutlah langsung ke ini nih, kejadian yang menjadi salah satu pertanda yang bikin kita sempat down. Pertemuan kedua. Karena di pertemuan pertama ini kita minta tolong sama ibu kos setelah deal harga kan, tolong dicat tembok. Cuman ibu kos nggak bersetuju. Dia bilang, oke lah tembok luar beliau bersedia untuk menanggung catnya dan tukang, tapi kamar kita cat masing-masing dan beli cat sendiri. Lalu Ya. Mas, apa yang lo ingat dari kedatangan kita yang kedua ke rumah itu? Kedatangan kita kedua itu di siang hari bang, sekitar jam 12 siang. Iya, betul. Itu kita datang siang, ngecek. Di hari itu kita memang udah niat untuk pindahin barang. Di hari itu kita datang kos, ngecek itu semuanya ada di situ. Abang, aku, Yayang, Iyang, Pinan, Kribo ada di situ lah semua. Jadi kita datang ke situ. Apa yang kita bahas sama ibu kos di situ ya?
lupa gue pastinya, yang jelas kita tanya-tanya apalah seputar air, kemudian listrik berapa watt, kemudian sampah kemana buangnya dan lain-lain lah, detail-detail seperti itu. Tapi Aku kayaknya lupa semua tuh. kita harus upload ini, Del. Lu ada Oh, ya, nih. denahnya nggak? Oke, lu upload karena ini sangat-sangat menarik nih kejadian ini. Tapi situasinya seperti inilah kurang lebih. Ini gang yang sekali lagi tadi kita cerita hanya muat satu motor. Kemudian ini tanah kosong, anehnya kosong di depan kita doang. Yang lain tuh penuh, padat. Ini kosong. Oh. Kemudian di sini ada warung Madura. Di sini kali ini, kali. Nah, rumah ini ada 7 kamar. Kamar mandi di depan. Nah, saat pertemuan kedua, gue inget ada satu orang di sini lagi ngechat, Del, bapak-bapak sambil jongkok memunggungi kita lah. Itu situasinya kita lagi ngobrol di sini nih. Yang gue inget kita tinggal bertiga, Del, saat ada ibu kos itu. Gue, lu sama Yayang. Gue nggak inget yang lainnya lagi kemana tuh. Yang lain ada tuh. Yang lain di depan kamar mandi. Oh, oke. Si Kribo sama si Pina. Oke. Yang gue inget kita di sini bertiga nih. Di depannya ada ibu kos. Ibu kos menghadap kita menghadap ini nih. Ibu kos berarti menghadap tembok. Kita bisa ngelihat bapak-bapak yang lagi ngechat di sini. Ya. Nah, daerah sini itu belum selesai dicat, jadi masih penuh kaligrafi. Di sini juga kaligrafi ayat kursi dan yasin dan lain-lain. Nah, kita lagi seru-serunya ngobrol sama ibu kos ya, lagi ngobrol detailing, mungkin lah gue lupa exactly-nya apa yang kita bahas. Nah, tiba-tiba ada suara buak, kencang banget. Tuh kaget kan, kita semua kaget, spontan nengok ke arah bapak-bapak yang lagi ngechat. Nah, gue gak bakal lupa tuh pemandangan yang gue lihat. Bapak-bapak itu sudah telentang sambil ngomong bahasa Sunda tuh. Sambil bahasa Sunda tapi nggak jelas, dia karena suaranya kayak serak gitu kan. Nah, spontan kita panik kan. Kita bertiga langsung nengok ke situ. Kenapa? Anehnya, yang aneh lagi, Dil, ibu kos itu kayak gimana ya, kayak nggak ada ekspresi terkejut. Dia tuh nengok, dingin deh. Iya, dia nengok ke belakang, terus balik lagi ke kita, tapi nggak ada ekspresi panik, kayak sudah terbiasa ngeliat kejadian serupa. Terus dia bilang ke kita, yang gue inget ya, nggak apa-apa masuk angin. Lu inget gak Bu Kos tuh bilang apa lagi selain masuk angin? Pokoknya yang terekam di benak gue, dia ngomong nggak apa-apa masuk angin. Gak apa-apa masuk angin, dia kebanyakan minum kopi, begadang, sama banyak makan Indomie. Itu yang aku ingat. Iya kan, Bu Kos. Nah, anehnya lagi, ibu kos itu terus ngajak kita ngobrol. Sementara kita udah nggak fokus. Kan? Iya, kita tuh, gue pribadi ya, yang gue ngelihat ke bapak itu terus, karena bapak itu telentang sambil serak begitu suara yang gue ingat. Anehnya lagi, Bang, itu kan kejadian bapak itu jatuh gerubak. Harusnya itu orang normal ya, yang belum pernah kayak kita kan belum pernah ngelihat kejadian gitu. Iya. Iya kan. Pasti kan kita terbengong dulu, Bang kan. Diam dulu ya. Ini enggak, ibu kos langsung manggil bapak kos suaminya sama temannya itu, teman kulinya itu, untuk gotong langsung. Terus bertiga mereka dari bertiga itu santai kali, betul-betul santai. Nah, ini gue ingat juga nih, karena kita agak geser, nggak tahu kita geser atau gimana. Yang jelas gue ingat banget dia gotongnya kan satu orang pegang tangan, satu orang pegang kaki, kan? Nah, dia itu lewat di depan kita tuh pas. Nah, itu bapak itu melotot ngelihat ke kita, nggak tahu ke gua apa kemana, pokoknya biji matanya tuh ke arah kita sambil begitu ngomong. Ya, suaranya serak-serak begitu. Itu gua nggak akan bisa lupa tetap. Nah, itu gua luar biasa panik dia. Gua makanya masih nanya kenapa, tapi ibu kos kayak nggak ngehirauin pertanyaan gua lagi, udah ngebahas yang lain terus. Sampai pikiran gua udah nggak bisa denger omongan dia lah. Karena situasinya itu betul-betul chaos menurut gue. Orang kita lagi ngobrol asik-asik, tiba-tiba jatuh, terus kayak tangannya begini, terus suaranya jadi serak begitu. Tapi dia bilang masuk angin. Nah, dari situ akal gue udah Daniel, nggak mungkin masuk angin.
Iya. Semua dari kita tahu lah itu bukan masalahnya. Iya, pasti. Nah, Pasti. itu Bro, salah satu hal yang bikin gue down juga tuh. hmm, baru yang anehnya lagi bang di hari itu, eh, Kribo ini kan orang yang paling kepo ya bang. Sebenarnya yang paling kepo tuh dia kan, Hmm. pengen tahu semuanya. Terus paling ceria di Easy hari itu. going dia lah. Di antara kita dia paling Iya. easy going, mudah bergaul, gampang ketawa. Nggak pernah serius lah, jarang punya kayak nggak punya masalah hidupnya. Hmm. Jadi pas kejadian bapak kuli yang jatuh tadi, itu dia nggak ada nanya apapun. Dia nggak nanya apapun, tapi dia di situ berubah. Dia Sifatnya, karakternya dia langsung itu berubah. ada ya. Gue lupa lah, yang gue inget gue lu Dia ada Yayang yang di depan ibu kos. Gue inget kita berjejer di depan ibu kos itu, tiga kita. di depan kamar aku kan. Si Kribo sama si Finan itu depan kamar mandi. Oh, oke oke, gue lupa. Nah, pas bapak itu udah digotong, uh, Kribo sama Finan datangin kita. Si Finan yang nanya, kenapa itu? Kenapa itu? Si Finan kan paling penakut, makanya dia Ya, nyamperin kita. Tapi makanya si Kribo, makanya dia pilih kamar paling depan, paling penakut tuh. ya, Iya. tapi si Kribo itu gak nanya apapun, diam aja deh sambil merokok, diam aja. Tapi kita nggak ada ngelihat keanehan itu, belum ada. Sampai udah setengah jam lah dari kejadian itu, aku sama si Kribo ini mau beli cat kalau nggak salah untuk ngecat kamar. Pergilah ke eh, toko bangunan, toko material. Yang Pergi tempat ke sana, kita main badminton ya. ya pas Ya, sewa badminton. ya. Hmm. Pas pergi ke sana, jadi aku bilang lah sama pemilik tokonya, aku bilang mau beli cat, beli paku, beli palu lah kalau nggak salah. Terus si Gue merinding. Kribo nih, si Hmm. Kribo, si Kribo nih seingat aku dia mau beli cat juga. Jadi tanya lah, mau beli apa? Karena si Kribo nih diam, mau beli nasi goreng ya? Ditanya, dibilang gitu. Yang Terus menjual, yang yang menjual, jaga material kan. ya mau beli nasi Oke. goreng ya? Dibilangnya. Si Kribo langsung tatapannya udah beda bang, tatapannya beda. Matanya merah dia, di hari itu mata dia merah. Aku mikirnya dia kurang tidur. Matanya merah, terus bapak ini langsung bingung ngelihat matanya merah. Langsung ngambil chat yang aku pesan tadi, langsung ngambil, baru si Kribo bilang, mau beli chat pak, bukan beli nasi goreng. Si Kribo itu nggak pernah seserius itu loh, Dia nggak pernah kalau marah abang dia tahu orangnya kan. ya, Kita cengin kayak apa. nggak pernah marah. Ya. Tapi di hari itu dia ngomong, nggak saya bercanda. Oh bapak ini bercanda bang, bapak ini bercanda rupanya bang. Terus bapak tuh gimana? Bapak itu udah diam aja, nggak ada bercanda-bercanda lagi. Tapi di situ karakter dia udah berubah bang, di situ di hari itu. Ya, gue terasa, kalau gue pribadi karena lu yang keluar ya, gue sibuk apa di rumah itulah. Walaupun gue kepikiran sama kejadian itu, tapi tetap kita fokus kan ngecat kamar masing-masing. Udah sibuk lah barang dan lain-lain yang mau kita pindahin nanti malamnya. Jadi kita mau selesain itu karena estimasi kita pindah hari itu juga kan. Jadi kita Ah, buru-buru. Nah, jadi gue nggak sadar tuh kalau Kribo itu udah mulai berubah sampai kejadian malam. Malam itu yang betul-betul gue tahu. Cuman sebelum malam itu kan kita ngechat kan. Nah ini ada juga nih, kamar gue kamar nomor 3 kan, Finan, Kribo, gue. Kamar gue itu hmm, penuh kayak sama kamar yang lain lah, penuh sama kaligrafi, tulisan Arab dan lain-lain. Tapi di sudutnya Del, di sudut bawah itu tempat gue taruh kasur, yang gue tutup kasur lah akhirnya, hmm. itu ada satu tulisan pakai bahasa Latin, yang lainnya Arab semua. Tulisannya itu Chopin Larung. Gue nggak tahu lah Chopin Larung tuh maksudnya apa. Yang gue tahu Chopin ya komposer kan, Frederick Chopin. Ya. Tahu gue Chopin Larung, cuman gue nggak tahu. Cuman unik aja gitu dia. Ini kaligrafi penuh tapi kok ada bahasa Latin Chopin Larung. Akhirnya gue googling lah apa Chopin Larung. Ternyata setelah gue googling itu adalah salah satu lagu dari Guru Gipsy yang dirilis tahun 77 yang seluruhnya pakai bahasa Bali. Dan begitu gue denger Dil, nggak tahu ya karena gue dengerinnya di rumah itu atau karena pikiran gue lagi terpengaruh sama kejadian sebelumnya ngelihat bapak itu kesurupan, merinding seluruh badan gue denger lagu itu.
karena lagu itu pakai bahasa Bali dan komposisi chord progressionnya itu nggak umum, Dil. Kayak gimana, kayak scoring musik film horor ya, tanpa bermaksud menyinggung penciptanya yang luar biasa, kita tahu seniman hebat, cuman ya mungkin sekali lagi karena gue terpengaruh sama lagu kejadiannya sebelumnya gue lihat, jadi gue merinding. Gue denger lagunya betul-betul merinding. Terus gue inilah chat lah Yaniar, kita ada kawan anak IM kan, Yaniar tuh orang Bali. Walaupun si Kribo ini apa pernah tinggal di Bali SMA kalau nggak salah ya, lama dia di Bali kan, tapi dia nggak Lama di ngerti. Gue tanya Kribo dulu, gue sempet tanya tuh, gue ingat gue tanya ini artinya apa ya, dia bilang nggak tahu. Akhirnya aku BBM lah, kalau nggak salah BBM Yaniar. Yaniar ceritain lah bait pertamanya aja kan, yang Siopang Padang Rimbali. Nah itu Padang itu artinya mati, dia kematian. Itu lagunya kalau kita cerna secara harfiah sulit dicerna, jadi konotasinya mungkin metafor ya. Iya, lu googling deh nanti. Cuman gue nggak cerita-cerita emang lah. Cuman lu mungkin sering denger gue nyetel lagu ini, cuman lu nggak ngeh lah. Nah, jadi artinya itu ada kematian, ada duka cita, begitulah sedikit banyak kalau kata Yaniar. Tapi gue sejak saat itu suka sama lagu itu, sampai pacar gue saat itu, mantan sekarang tapi pacar saat itu, marah tiap kali gue denger lagu itu, dia bilang matiin. Dia tuh takut, betul-betul takut denger lagu itu. Tapi gue jadi tergila-gila sama lagu itu, sampai gue posting di sosial media. Sampai sekarang gue masih lihat tuh, gue sering banget dulu posting lagu itu di sosial media. Padahal jenis musiknya itu yang gak umum, yang saat itu bukan musik kita lah. Band kita tuh gak musik kayak gitu mainnya dulu. Kita mainnya rock kan, Mr. Big, rock cadas. Tapi gue jadi suka, tergila-gila. Gue setel terus lagu itu, yang Siopang Padam Ring Bali. Oh, tahu aku sering abang putar. Daksina titi yang mengenang Bali. Nah gitulah, nadanya kayak gitu. Itu gue nggak ngerti kenapa gue suka sama lagu itu, tapi pacar gue selalu takut, selalu minta buru-buru matiin tiap dia denger lagu itu. Nah, karena kamar kita bersebelahan, mungkin lu sering dengar juga ya, scoringnya tuh nggak umum. Nah itulah kejadian di hari pertama. Aku baru tahu nih soal abang sering mutar lagu itu. Aku kira emang abang lagi ngulik lagu itu atau lagi suka. Secara logik gue tahu dari mana lagu begitu kan, karena YouTube kita tuh dulu penuh Mr. Big, kalau nggak Jerox, terus Avenged Sevenfold. Nah itu lagu-lagu kita dulu kan yang kita mainin. Kalau kau Oasis lah, lu dulu musik yang sering lu dengerin juga Oasis dan lain-lain, yang nggak ke gender apa ya namanya itu, disebutnya rock progresif. Tapi musik kita nggak kayak gitu yang biasa kita dengerin. Kita tuh musik-musik yang chord progressionnya agak-agak umum lah. Ya walaupun ada yang rumit kayak Avenged, cuman masih bisa diterima. Nadanya nggak begitu misterius. Gua bilang itu agak mengandung hal misterius di lagu itu. Sekali lagi tanpa siapa sih itu? Guru Sukarno Putra, Mas Guru. Sekali lagi Mas Guru seniman hebat tanpa bermaksud ini ya. Cuman sependengar orang awam kayak pacar gue yang dulu mungkin itu sama kayak pertama kali gue dengar, gue merinding kan dengar, tapi anehnya jadi tergila-gila. Itu kejadian hari pertama. Nah, kejadian malam lagi nih Del, hari pertama lu ceritain lah yang masalah Kribo sama si Ayang ini juga. Waduh, hari pertama aja kita udah banyak betul apa, nggak habis-habis kita tuh dari hari pertama sampai akhir apa teror yang kita terima di rumah itu tuh.